perkenalkan, saya Ade Wijaya Kusuma, SPDI. Saya guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam di MTS Manbal Falah Cirende. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan NIM 250310914 di LPTKIN Ambon. Dan saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Manbal Falah Cirende. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, terima kasih. Pada semangat ya semuanya? Semangat. Oke, untuk lebih mempersemangat kita dalam belajar hari ini, kita mencoba tepuk semangat ya. Siap semuanya? Siap. Oke, mari kita tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi atau pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Ijam, boleh memimpin doanya? Teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai.
Nah, khulafaur rasyidin itu apa sih? Ada yang tahu khulafaur rasyidin itu apa? Jangan, apa itu khulafaur rasyidin? Sahabat Nabi. Selanjutnya? Oke, khalifah penerus Nabi. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, pemimpin umat Islam. Nah, baik, itulah tentang khalifah atau khulafaur rasyidin. Benar semua ya. Yang pertama adalah sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang keempat yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Betul. Tadi kata teman kalian bahwa khalifah rasyidin ini adalah khalifah penerus Nabi, karena setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh para sahabat untuk melanjutkan memimpin memimpin umat Islam ya. Dan selanjutnya tadi apa yang tadi? Apa? Pemimpin umat Islam, betul ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat dilanjutkan oleh para sahabat untuk memimpin umat Islam. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah, untuk tujuannya adalah melalui pemberian uswah, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai prestasi khulafaur rasyidin dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran dan perenungan siswa mampu membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran dan perenungan siswa mampu menggali hikmah nilai-nilai dari perilaku mulia khulafaur rasyidin. Seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memberikan uswah atau perenungan kepada kita semua supaya kita meneladani sikap spiritual yang dicontohkan oleh para khalifah khulafaur rasyidin. Nah, seperti itu. Adalah kita masuk kepada tadi sudah kan tujuan pembelajarannya, kita masuk pada materi ya. Materi kali ini adalah tentang latar belakang munculnya khulafaur rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hal itu tentu saja mengandung pelajaran yang kita tersendiri bagi generasi selanjutnya. Maksudnya dari latar belakangnya ini adalah ketika Rasulullah SAW wafat, maka sahabat Nabi ini akan meneruskan kepemimpinan umat Islam untuk memimpin umat Islam ya. Setelah Rasulullah wafat akan digantikan oleh Abu Bakar, setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu setelah Umar bin Khattab digantikan Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dan seperti itu ya. Jadi para kepemimpinannya akan terus berlanjut seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian khulafaur rasyidin. Nah, pengertian khulafaur rasyidin ini menurut istilah tadi, benar kata teman kalian, adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keempat sahabat Nabi ini, yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ini adalah pengganti Nabi Muhammad untuk meneruskan kepemimpinan umat Islam yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, secara bahasa, khulafaur rasyidin ini berasal dari kata al-rasyidin adalah khilafah ya. Jadi khalifah ya, khalifah ya. Khalifah. Nah, khalifah ini artinya mengganti ya. Sedangkan al-rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Artinya bahwa khulafaur rasyidin ini adalah orang yang menggantikan Rasulullah SAW dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan kepemimpinan memimpin umat Islam ya. Nah, atau dengan kata lain, pengertian khulafaur rasyidin ini adalah pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khulafaur rasyidin itu ya, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah prestasi-prestasi yang
Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini menumpas kelompok pembangkang, di mana pada saat itu banyak sekali ya kelompok-kelompok pembangkang yang membangkang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ditumpaslah oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk dikembalikan lagi supaya dapat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah kodifikasi Al-Quran. Maksud dari kodifikasi Al-Quran ini adalah merangkum ya semua bukan bacaan ya, tapi kumpulan-kumpulan Al-Quran ya. Jadi kodifikasi ini dikumpulkan nih, bukan dikumpulkan dalam bentuk tulisannya ya, tetapi yang penghafal dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dikodifikasi atau dikumpulkan Al-Qurannya. Yang selanjutnya adalah memperluas wilayah ajaran agama Islam. Umpama contoh yang tadinya di Mekah diperluas lagi ke Madinah, ke Irak, ke Yordania dan lain sebagainya. Jadi perluasan wilayah kekuasaan Islam itu yang didapat prestasi yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya yang kedua adalah prestasi Umar bin Khattab. Nah, prestasi Umar bin Khattab ini adalah yang sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama memperluas wilayah dakwah Islam. Yang tadinya yang didapat dari Abu Bakar As-Siddiq umpamanya contohnya hanya di bagian negara Irak, dilanjutkan ke Oman, ke Yordan dan lain sebagainya ya, diperluas lagi untuk wilayah dakwah Islamnya atau kekuasaan wilayah Islam. Yang selanjutnya adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Nah, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah ini supaya apa? Supaya keuangan administrasi pemerintahnya itu berjalan sesuai dengan keinginan ya, dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disetujui gitu ya. Yang selanjutnya menetapkan kalender Hijriah. Pada saat itu belum ada nih kalender Hijriah yang seperti yang sekarang kita kenal. Dulu mah hanya kalender Masehi ya. Nah, setelah Umar bin Khattab di daulat menjadi khalifah, nah beliau menetapkan kalender Hijriah sebagai acuan pertanggalan umat Islam. Yang selanjutnya adalah pemilihan dewan khalifah ya. Nah, selanjutnya prestasi Utsman bin Affan. Nah, yang ketiga adalah prestasi Utsman bin Affan. Nah, yang pertama kodifikasi mushaf Al-Quran. Jadi Utsman bin Affan ini mengumpulkan mushaf Al-Quran ya, yang tadi yang sudah dikumpulkan, yang saat ini sudah dikumpulkan oleh Umar. Nah, dilanjutkan kembali kodifikasinya oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah merenovasi Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah pembentukan angkatan laut, serta yang keempat perluasan wilayah dakwah Islam sama seperti khalifah sebelumnya, yaitu memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, yang keempat adalah prestasi Ali bin Abi Thalib. Nah, prestasi Ali bin Abi Thalib ini ada 4. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Kenapa diganti? Karena Ali bin Abi Thalib ini menginginkan para pejabat ini semuanya mempunyai keberanian dan keahlian yang maksudnya yang sesuai gitu ya. Tidak hanya mereka hanya menempati posisi saja, tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menginginkan pejabat pemerintah ini sesuai dengan keahliannya gitu ya. Jangan hanya semata-mata keluarga umpamanya gitu ya. Sebagai contoh, di keluarga ditempatkan di ini, di A, di B, di C gitu, tapi untuk kinerjanya tidak bagus. Makanya Ali bin Abi Thalib ini mengganti pejabat yang kurang cakap. Supaya apa? Supaya dalam roda pemerintahannya berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yang kedua adalah membenahi keuangan negara ya. Jadi dibenahi semuanya dari mulai korupsi, terus yang penyelewengan dan sebagainya, semuanya dibenahi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya adalah memajukan ilmu nahwu, serta yang terakhir adalah pembangunan Faktu Kufah. Itu ya prestasi-prestasi yang didapat oleh para khalifah Rasyidin. Nah,
arah pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Nah, wilayah kekuasaannya adalah meliputi Yaman, Hadramaut, Oman, terus Mekah, terus Madinah, Irak dan Syam ya. Jadi inilah wilayah kekuasaan dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kurang semangat amat nih. Kita rehat sejenak ya. Nah, baik. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat kembali, boleh? Yuk, kita tepuk semangat kembali ya. Tepuk semangat. Diskusinya tadi materi yang telah saya sampaikan. Nah, untuk diskusinya ini saya minta masing-masing kelompok 4 kelompok ya, 4 kelompok maksudnya satu kelompoknya itu 4 orang. Ya baik, kita mulai untuk diskusi yang pertama. Jadi mulai kita diskusi. Yuk, silakan dimulai diskusinya. Tadi sudah kan? Baik kan? Anak sekalian, kita akan mulai diskusi. Mana dalam diskusi ini kita bagi kelompok ya. Untuk masing-masing kelompok itu ada 4 orang ya. Nah, mau saya pilih atau kalian? Saya pilih aja, saya tentukan ya. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti. Oh, jauh banget ya. Apa ini aja? 1, 2, 3, 4. Sini, ini ke sini ya. Oke. Nah, baik. Untuk kelompok pertama, sudah kan pembagian kelompoknya? Baik. Untuk kelompok pertama, yang kelompok pertama ini temanya adalah mendiskusikan tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mendiskusikan tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Affan. Yang ketiga, mendiskusikan tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, mendiskusikan tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya baik, silakan kalian mulai diskusi. Sudah selesai semua ya? Oke. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita melakukan peregangan dulu ya, karena luar biasa pegel ya. Pusing ya? Oke, semuanya berdiri ya. Nah, untuk melakukan peregangan, yang pertama peregangannya adalah kalian memegang pundak teman kalian. Artinya harus ada mana nih? Nah, sini berarti ya, pegang pundak kalian, pundak teman kalian. Nah, yuk, lakukan 3, ada seperti ini ke sini. Nah, oke, yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok yang pertama mendiskusikan hasil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Ya, tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq. yang pertama akan dibacakan oleh Ajwan. oke, silakan Anwar. Menungpas kelompok pemerintahan Nah, pada masa beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Hijaz menyerahkan mutar atau membawa kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. terus yang kedua. Yang kedua akan dibacakan Nah, selanjutnya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo sini kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema prestasi yang dicapai Umar bin Khattab. Ya, siap. Silakan. Perluasan dakwah wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia dan Mesir. Selanjutnya. Mengatur Administrasi. administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama Persia. Selanjutnya. Menetapkan kalender hijrah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan perbulan satu hijrah pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan beliau melakukan balik kemenangan. Selanjutnya. Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab dibentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut berjumlah 6 orang. Sahabatnya saat itu dianggap paling tinggi tingkatnya. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, bukan ada lagi. Inilah dari hasil diskusi dari teman-teman kalian ya. Untuk itu kita akan simpulkan ya. Nah, kesimpulan ya ataupun hakikat yang kita dapat ambil dari materi ini adalah yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya, walaupun mereka berbeda ataupun mereka tidak senang dengan kita dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus menghormati satu sama lain. Dan pembelajaran kali ini kita juga dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari ya, yaitu dengan membiasakan diri untuk rajin ya, untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kita meneladani sikap-sikap dari atau yang dicontohkan oleh Khalifah Harun Rasyid. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat meneladani hikmah-hikmah ataupun sikap-sikap yang dicontohkan oleh Khalifah Rasyid tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya